Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan al-mukarram al-muhtaram Ustadz Usrul Ilmi matta'anallah bituli hayatih. Juga yang sama-sama kita hormati al-mukarram al-muhtaram Bapak Haji Wino Sumarno. Kita doakan panjang umur, sehat afiat guru-guru kita, tokoh masyarakat kita. Dan yang saya hormati para bapak ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan barokah ilmu dan barokah amal. Kita semua mati husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada hadis yang terakhir, hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis ini berbicara masih seputar masalah ikhlas. Betapa pentingnya ikhlas di dalam kehidupan kita. Bahkan orang semakin ikhlas akan semakin terhindar dari penyakit stres. Semakin orang berambisi dunia, semakin orang cepat terkena penyakit jiwa. Maka tidak sedikit orang-orang yang berusaha untuk menduduki satu jabatan, dia habiskan uangnya bermiliar-miliar, tidak sedikit dari mereka yang sakit jiwa. Maka hidup menjadi orang ikhlas itu adalah kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Nah, kita masuk kepada hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabita ila gharin fadkhuluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Dikisahkan suatu hari ada 3 orang yang berangkat berpergian. Ini dikatakan mimman kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, ya. Jadi bisa jadi ini yang dimaksud Rasulullah adalah orang-orang Bani Israil, ya. Sebenarnya kalimat Bani Israil itu cakep, ya. Panggilan yang mulia. Ya Bani Israil. Karena Israil dalam bahasa Al-Qur'an artinya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israil, anak-anak Nabi Yakub. Jadi ketika Allah memanggil ya Bani Israil, itu adalah panggilan sayang Allah kepada keturunan Nabiullah Yakub. Meskipun kelakuannya nggak baik, tapi Allah memanggil Bani Israil dengan panggilan yang baik, ya. Jadi kalau mau kita tiru, ya, salah satu cara agar kita bisa mengambil hati seseorang, panggil orang dengan panggilan yang baik, ya. Bahkan Allah dalam semua ayat Quran, ketika Allah memanggil orang-orang yang bermaksiat, ketika Allah pengen ajak tobat, Allah panggil panggilan dengan panggilan yang baik. Nah sekarang lalu apa kalimat yang jeleknya? Yahudi. Kalau ada Yahudi dia jelek, ya. Nasrani. Kalau sekarang Zionis. Nah, kalau kita bilang Israel itu sebenarnya maknanya hamba Allah, ya. Isra hamba, il Allah, hamba Allah, ya. Karena semua yang ada il-ilnya, Mikail, Jibril, Israel, ya, itu adalah bahasa Ibrani sebenarnya, ya. Nah ini ada orang-orang dahulu, kata Rasulullah, 3 orang berangkat berpergian. Nah ada rahasia di sini hadirin. Kenapa orang kalau pergi di zaman dulu 3 orang minimal, ya. Bahkan dikatakan, ya, kalau memang dia tidak ada uzur, makruh pergi sendirian, ya.
Artinya kalau bisa, kita kalau jalan kemana-mana kalau bisa ada teman. Bahkan disunnahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, jika 3 orang keluar untuk safar, ya, 3 orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka jadikan salah satunya sebagai ketua rombongan. Nah ini ya, termasuk sunnah adalah mengangkat orang jadi ketua rombongan. Jadi kalau kita pengen kemana-mana safar, mau safar pendek, mau safar jauh, mau banyak, mau sedikit, walaupun 3 orang, kalau bisa ada yang namanya ketua rombongan. Ini ajaran Rasulullah. Kalau sekiranya dalam kita berpergian 3 orang saja dianjurkan adanya ketua rombongan, bagaimana untuk memimpin satu kampung? Makanya nih kampung ada RW-nya, nih kampung ada RT-nya. Ini harus kita jadikan sandaran hadirin. Ya. Jadi pentingnya ketua, pentingnya pemimpin itu sampai salah satu ulama mengatakan lebih baik dipimpin oleh pemimpin zalim daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Ya. Makanya yang dipertahankan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika Rasul wafat, mereka nggak mengurus masalah Rasulullah karena keluarga sudah mengurus. Yang mereka urus adalah setelah Rasul wafat, siapakah yang menggantikan Rasulullah. Nah, jadi orang-orang Syiah ini nggak senang di sini nih. Kalau bahasa kata mereka, ente Rasul meninggal, ente malah apa? Ngurusin jabatan. Jangan sembarangan ini. 1 hari tanpa pemimpin musibah kiamat hadirin. Ya. Seandainya Indonesia sehari nggak ada presiden, nggak ada yang ngatur, kacau nggak deh? Kacau, bisa rusak negara hadirin. Ya. Makanya tuh jangankan negara yang besar, 3 orang rombongan aja kalau bisa satunya jadi apa tuh? Pemimpin. Ya. Maka termasuk sunnah. Ya besok insya Allah kita mau berangkat ke Solo, amin. Ya mau ada acara haul di sana. Itu alhamdulillah baru tercharter kurang lebih ada 5 bis, ya bis kecil, elf. Ya. Itu kalau 5 bis kecil itu kudu apa tadi itu? Ada satu pemimpin. Nah tiap-tiap bis, nah sunahnya lagi nih, satu rombongan semua yang jumlahnya kurang lebih 100 orang itu ada satu palanya, dan tiap-tiap bis kalau bisa juga apa? Ada satu kepalanya. Itu sunnah Rasulullah. Ya. Lalu yang kedua sunnah Rasulullah ketika safar apa itu? Kalau bisa istirahat di tengah perjalanan. Tuh, ya, ibu-ibu paling demen nih yang namanya jalan-jalan harus beli apa bu? Oleh-oleh. Itu juga kalau ada duit. Nah kalau nggak ada duitnya pinjam dulu. Biar oleh-oleh nggak putus, pinjam 500 tuh. Kalau 100 kurang. Ya, jadi ini termasuk sunnah bu, kita jalan istirahat, baik pergi maupun pulang. Ya, makanya kita jangan remehkan tuh. Kadang-kadang kita jalan naik mobil, berangkat tujuan mana ke Jogja misalnya, tengah jalanan kita mampir rest area, itu sunnah pak. Ya. Bahkan kalau bisa ketika mampir ke rest area disunnahkan kumpul-kumpul tuh. Jadi nggak mencar-mencar kak, yang ngatuk jajan tahu di sono pojokan, makan dirian aja takut dipinta. Yang satu beli bakso, ambil ngerokok, jajan dirian. Enggak, sunnahnya kumpul tuh. Sunnahnya apa? Kumpul. Ya. Itu sunnah itu. Rasul ketika Rasul jalan safar, nih bahkan Rasul SAW setelah keluar safar, kadang-kadang belum jauh udah neduh Rasulullah. Belum jauh nih Pak nih, udah neduh. Lantas salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar ketika keluar kota Madinah langsung neduh, ditanya, "Ya Abdullah, kita kan belum jalan jauh, kenapa engkau udah neduh?" Apa kata jawaban beliau? Dulu waktu Rasul hidup keluar dari kota Madinah, Rasul neduhnya di sini tuh. Sampai tempat rest areanya aja sahabat ikutin tuh. Jadi kalau bapak-bapak misalnya jalan bareng ustadz, bareng guru, bareng kiai. Nah itu kiai minta kita tolong berhenti Cipali. Besok jalan lagi nih ke Jawa, pulangnya berhenti lagi Cipali. Sampai 3 kali berturut-turut berhenti di situ. Nah jadi sunnah tuh.
Kalau bisa kita sebagai muridnya ngikutin guru kita. Kenapa? Ini ada rahasianya. Ya. Sampai mohon maaf, kadang-kadang belanjanya guru kita aja. Ya. Kalau bisa kita ikutin tuh, di mana guru kita dulu kalau mampir ke rest area ini beli apaan? Ikutin itu. Ya. Selama baik, ikutin. Contoh misalnya gini, saya punya ada salah seorang habaib lah kita sebut. Beliau itu kalau setiap kali keluar Batang, makam luar Batang, mampir ke warung itu. Besok lagi mampir ke warung itu. Besok lagi mampir ke warung itu. Kita kan bertanya kenapa ke warung ini mulu gitu. Oh ternyata yang punya warung ini janda punya anak ya yatim. Ini bukan sekedar janda ini. Punya apa tuh? Jadi kalau aneh belanja di warung itu, nah, janda ting-ting subhanallah. Kalau kita belanja ke warung itu, kita sedang membantu janda yang punya apa? Yatim. Mungkin kalau bapak-bapak pengen mungkin bisa ke warung itu nanti ya. Mungkin dijadikan istri kalau dia mau ya mungkin ya. Tuh, artinya apa Bu? Kita jangankan perkara agama, perkara ibadah, sahabat ngikutin perkara dunianya Rasulullah. Sampai Rasul kalau panas, hadirin kan karena musim panas kemarin, Rasul suka buka kancing. Hadirin nih, kalau pakai baju kancing, Rasulullah selalu buka. Kurang lebih ya mungkin 1 atau 2 kancing beliau buka. Intinya terbuka dadanya sini. Salah seorang sahabat ya setiap hari buka kancingnya, ditanya ente buka kancing mulu emang panas apa kan musim dingin? Enggak, dulu saya lihat Rasulullah suka buka kancing bajunya itu. Jadi kalau misalnya nanti mungkin suami ibu-ibu sering buka kancing tuh Bu ya tuh. Nah, lagi ngikutin siapa tuh? Rasulullah. Enggak Bu, itu kancingnya putus Bu. Coba bayangin nih, ke rest areanya, tempat istirahatnya, sahabat ngikutin sampai mohon maaf buang hajat di tengah perjalanan tuh. Ini nggak sembarangan nih Rasulullah. Ya. Jadi kan kita kalau ke mana-mana ke Jawa nggak mungkin nggak kencing kan Pak ya, pasti kan. Itu sahabat mereka kalau pengen buang hajat di tengah safarnya, mereka cari tempat yang mana dulu Nabi buang hajat di situ. Allahu Akbar. Jadi jangankan tempat ibadahnya, jangankan tempat rest areanya, tempat kencingnya, tempat buang hajatnya, sahabat ngikutin Nabi. Kenapa? Karena sahabat takut kalau dia buang hajat di sembarang tempat, itu tempat takutnya tempat mulia. Maka mereka buang hajat di tempat yang Nabi buang hajat, karena mereka yakin gak mungkin Nabi buang hajat di tempat yang mulia. Ya. Ada tanah-tanah yang dijadikan tempat yang gak mulia Pak. Makruh sholat di tanah tersebut. Ada tempatnya. Di mana? Mungkin kalau Bapak pernah berangkat ya ke luar negeri. Di dalam kitab fikih dikatakan makruh hukumnya sholat di tempat yang dulu kaum-kaum yang durhaka diazab sama Allah. Ya. Kalau di Indonesia nggak ada kali ya. Siapa yang diazab sama Allah? Maling kundang. Nah, bener nggak tuh ceritanya yang orang Padang? Bener nggak ceritanya maling kundang tuh ya? Tuh. Ya. Jadi kalau kita kebetulan lagi di luar negeri, di tempat-tempat bangsa-bangsa terdahulu yang diazab Allah, di tempat itu makruh untuk melaksanakan sholat. Ya. Karena kita sholat di tempat pernah Allah menurunkan murkanya di situ. Itu. Makanya sebaik-baik tempat apa tuh? Masjid. Ya. Bahkan ulama ada mereka punya satu ruangan khusus. Ya, di ruangan yang disebut dengan ruangan khalwat mereka. Ya. Itu Pak kalau kita punya ruangan jaga itu, ada ruangan khalwat atau ruangan ibadah itu. Artinya kita jaga nanti efeknya siapapun yang masuk ke situ dapat rahmat dari Allah. Ya. Kenapa? Karena dia tiap hari zikir di situ, baca Quran di situ, sholawat di situ, ibadah di situ, nanti turun rahmat Allah. Bahkan sampai orangnya udah nggak ada, itu rahmat masih turun di situ. Makanya kita dianjurkan untuk berziarah ke situs-situs bersejarah yang mana di situ turun rahmat Allah. Seperti Gua Hiro, tempat Nabi apa? Beribadah. Disunahkan apa di situ? Sholat. Kenapa? Karena rahmat Allah masih turun di gua itu. Siapapun yang masuk ke dalam gua itu akan dapat rahmat dari Allah. Nah, makanya kita jangan sembarang-barangan tuh, kadang-kadang kencing sembarangan tuh, jangan, hati-hati baik-baik. Ya.
Nah makanya sahabat nggak berani buang hajat di tempat yang Nabi dulu kagak buang hajat. Mereka hanya berani buang hajat di tempat yang Nabi buang hajat. Dan terkait cara buang hajatnya sahabat dan Rasulullah, tidak pernah mereka sama sekali menghadap ke arah kiblat. Ya. Saya kalau masuk ke masjid, ke musola, kemana-mana, yang saya perhatiin pertama WC. Ya kan, karena masuk WC, lihat nih WC-nya madep mana. Alhamdulillah Masjid At-Taubah WC-nya ngadep ke sono, betul ya. Padahal dalam bahasa fikih disebutkan yang namanya WC sebenarnya nggak apa-apa ngadep kiblat. Karena yang tidak boleh buang hajat ngadep kiblat itu adalah orang yang buang hajat di tanah lapang, kayak di lapangan, nggak boleh hadirin. Karena dia langsung menghadap kiblat tanpa adanya penghalang. Nah maka kata Imam Nawawi, kalau orang buang hajat di tengah lapang atau di hutan atau di padang pasir, maka carilah tempat di mana ada tutupannya. Selain itu untuk menutupi dirinya, itu juga bisa menghalangi dia dari arah apa? Arah kiblat. Nah jadi kalau kita punya WC, mungkin arsitek kita udah salah bentuk atau salah gambar, terus juga pas ternyata rumahnya udah jadi begitu tuh, nah itu nggak masalah karena sudah ada apa tuh? Ada penghalang. Nah seberapa tinggi penghalangnya? Setingginya adalah 3 hasta hadirin. Jadi kalau kita punya, mungkin jamaah sini nggak ngerasain jamban kali ya. Bapak ngerasain jamban Pak dulu. Ya. Orang-orang Jakarta tahun 60, 70 bahkan tahun 90 masih ada jamban. Ya. Itu jamban itu kan tempat orang buang hajat zaman dulu. Nah itu kalau seandainya itu jamban tidak lebih dari 3 hasta, maka tidak boleh menghadap kiblat. Ya. Makanya ada salah seorang santri diajarin sama gurunya, ente kalau kencing jangan ngadap kiblat. Suatu hari gurunya nggak sengaja lihat tuh murid lagi di mana di kebun, kencing ngadap kiblat. Ya, diomelin. Kencing ngadap kiblat. Oh, enggak Ustadz, saya ngadap kiblat. Saya mencongin dikit ke sono gitu ya. Boleh gak tuh? Boleh, itu bentuk alasan aja dia ya. Tuh. Namanya murid pinter, namanya murid cerdik namanya itu. Baik. Lalu yang ketiga, selain tadi disunahkan menjadikan pemimpin, yang kedua disunahkan beristirahat di tengah perjalanan, yang ketiga disunahkan banyak berdoa. Ini yang penting ya. Kita kalau safar jalan kemana-mana jangan lepas doa. Bahkan kalau ada orang minta doa, itu insya Allah doanya kabul itu. Makanya sering kalau kita ngelihat orang lagi di status lagi jalan-jalan, ya WA Japri, Bu doain Bu anak saya lagi ujian tuh. Ya. Tapi lihat juga jalannya kemana nih. Ya kalau jalannya bener, safarnya itu mubah, safarnya baik, minta doa bagus. Ini lagi jalan-jalan sama rombongan Karang Taruna. Jalan-jalannya ke puncak, di puncak dangdutan di sono, kagak ada pengajiannya. Jangan dah tuh ya, bisa jadi sial tuh kita ya. Minta doanya sama siapa ya? Ame orang yang lagi jalan-jalan ibadah, umroh misalnya, minta doa ya. Karena doa orang yang musafir itu lebih cepat diijabahnya. Gitu. Apa alasannya? Ada alasannya, Pak. Nih, kata ulama, yang namanya safar itu adalah sejenis azab. Safar itu sejenis dari azab. Kalau orang melakukan safar, satu yang pertama ninggalin keluarga, berpisah dengan keluarga, sama juga azab, siksaan. Ya. Yang kedua, di safar kita pasti nggak nyaman, nggak senyaman di rumah, betul. Nah itu juga bagian daripada siksaan. Nah orang-orang yang melakukan safar, yang dia mengalami kesulitan, mengalami hal yang nggak enak, nah hal-hal tersebut yang bikin doa diijabah sama Allah. Makanya kalau kita perhatiin, 2 orang yang diijabah, 1, 2 orang yang dizolimi. Kenapa dizolimi diijabah? Karena nggak enak dizolimi. Ya. Siapa lagi yang doanya yang dikabul Allah? Orang yang puasa. Kenapa puasa dikabul? Karena puasa nggak enak. Siapa lagi yang ketiga? Orang safar. Kenapa safar doanya dikabul? Karena safar nggak enak. Ya. Nah jadi perkara-perkara nggak enak bisa bikin doa dikabul. Siapa yang hidupnya banyak merasakan nggak enak, lebih cepat dikabulnya doa. Saya pernah cerita dulu ya, ada seorang kiai namanya Mbah Khalil kan,
Ketika ada salah seorang anak dinasehatin jangan makan gula, kagak denger. Tapi Mbah Khalil nasehatin jangan makan gula, didengar. Ditanya sama orang tuanya, ya Syekh, ya Mbah, kenapa antum nyuruh anak anda sekali? Dengar. Kata Mbah Khalil, saya 3 hari puasa nggak makan gula. Maka ketika 3 hari saya nggak makan gula, saya ngelarang anak saya, antum nggak makan gula, anak antum denger. Karena nggak makan gula 3 hari kagak enak. Coba bapak kita kan apalagi yang biasa sore-sore nyahi, tahu nyahi? Ngeteh ya. Sore-sore biasa ngeteh, tiba-tiba kagak ngeteh, enak gak? Kayaknya gimana, lemes banget tuh hadirnya. Jadi kalau kita doanya mau dikabul sama Allah tuh ya, carilah ketidaknyamanan dalam hidup gitu. Nah, ini berkaitan tentang masalah doa kebetulan ya. Karena judul hadis ini 2 sebenarnya. Tema yang pertama adalah ikhlas. Tema yang kedua adalah tawassul. Ya, tawassul ya. Nah, kejadiannya 3 orang tadi lagi safar mampir bermalam di goa. Kalau zaman dulu mampirnya di mana? Di goa ya. Ketika mereka masuk, fanhadarat sakhratun minal jabal, tiba-tiba batu itu jatuh lalu menutupi pintu ya goa tersebut. Fasaddat alaihim al-ghar, kemudian tuh batu menutupi goa tersebut ya. Jadi ada yang namanya ghar, ada yang namanya kahfi. Nah ini bahasa Arab 2. Goa itu dalam bahasa Arab ada 2. Yang pertama ghar, yang kedua kahfi. Kalau tempat Nabi bermalam, yang Nabi itu beribadah di sini namanya Ghor Hiro. Namanya apa? Ghor Hiro. Kenapa dikatakan Ghor? Sedangkan 7 orang ashabul kahfi dikatakan itu kahfi. Perbedaannya adalah kalau Ghor itu goanya kecil, kalau kahfi goanya gede besar. Tuh, ya. Pantes ini orang masuk ke dalam goa ketutupan batu. Kenapa goanya kecil? Tuh. Kalau goanya gede, ketutupan batunya gimana tuh? Kagak ada, mungkin batunya gede gitu, kagak ada. Ini karena goanya kecil. Maka faqalu, mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhis sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi amalikum. Kata salah seorang dari mereka, ya, sesungguhnya la yunjikum, tidak ada yang bisa nyelamatin kalian dari batu ini illa antad'ullaha, kecuali kalian berdoa kepada Allah bisalihi a'malikum, dengan menyebutkan amal kebaikan. Nah ini dia hadirin ya. Jadi doa tapi nyebut amal kebaikan. Nah sekali lagi kita garis bawahin, ini bukan ngungkit-ngungkit kebaikan ya. Yang nggak boleh ngungkit kebaikan same makhluk ya, same makhluk ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza, kata Allah dalam Al-Qur'an. Perkataan baik dan memaafkan lebih baik daripada ngasih, cuman nanti apa tuh? Ngomong yang nyakitin, ngungkit-ngungkit. Mendingan gak usah ngasih. Nah ini ada 3 orang tadi bilang kalau kita mau selamat doa sambil nyebutin amal baik. Ya ini yang namanya disebut dengan tawassul bil a'malis shalihah. Ya, kita bertawasul. Apa sih tawasul? Tawasul itu kalau bahasa kita nyari wasilah. Ya. Dan ini salah satu yang penting kalau kita berdoa. Kita jangan jauh-jauh dah tawasul. Analoginya begini. Saya ketemu sama gubernur. Saya orang biasa, bukan pejabat, bukan orang penting, bukan saya orang biasa. Ketika saya datang ke gubernur ngasih proposal, langsung kira-kira diterima nggak? Enggak. Amat besar kemungkinan yang saya sampaikan ditolak. Ente siapa? Tapi kalau saya nyebut nama orang yang dikenal gubernur dan orang itu termasuk orang yang dicintainya, nah ya. Pak, saya ini teman
anak dari teman bapak sekolah dulu namanya Fulan. Oh ya Allah, gimana bapak kabarnya, sehat? Langsung kita diingin, duduk minum, udah makan belum? Langsung dilayani kita, karena kita mencari apa tadi? Wasilah. Nah, jadi tawasul itu adalah mencari wasilah dengan menyebutkan hal-hal yang dicintai sama Allah. Termasuk hal yang dicintai Allah, nomor 1 amal soleh. Allah suka amal soleh, makanya boleh tawasul dengan amal soleh. Yang kedua, menyebut nama kekasih Allah. Kayak kita ngaji tuh, Al-Fatihah ila fulan, ila fulan, ila fulan, ila fulan. Itu kita lagi nyebut nama kekasih Allah. Yang ketiga, menyebut nama Nabi Muhammad. Bahkan dengan menyebut nama Rasulullah bukan hanya sekedar dikabul, tapi dapat kita cintanya Allah. Ada dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, ada orang namanya Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf ini ada punya teman. Temannya ini datang ke Khalifah Utsman bin Affan. Ketika datang ke sana ditolak, dicuekin, hadirin, enggak dipeduliin nama Utsman bin Affan. Lapor ke temannya nih, Utsman bin Hunayf namanya. Ya Utsman, saya barusan ke Khalifah, cuman Khalifah cuekin saya. Saya minta ini enggak dia ngehin. Adakah amalan yang membuat saya bisa dikabul segala hajat saya? Kata Utsman bin Hunayf, ada. Silahkan kamu kerjakan. Sekarang kamu pulang ke rumah. Kamu wudhu di rumah dengan wudhu yang sempurna, lalu kamu setelah itu ke masjid dan sholat 2 rakaat sambil membaca doa. Nih doanya, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah, binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku menghadapmu dan bertawassul kepadamu dengan perantara nabimu, nabi yang penuh kasih sayang. Ikdi hajati, semoga engkau mengkabulkan hajatku. Subhanallah nih para hadirin, setelah doa begitu, ini laki-laki datang lagi ke rumah Utsman bin Affan. Sampai datang depan pintu, ditarik sama tukang jaga pintunya, diajak langsung masuk ke dalam. Ketika di dalam, Sayyidina Utsman yang sebelumnya cuek, pada saat itu langsung segera bertanya kepada orang itu, ya Fulan, apa hajat ente? Langsung Sayyidina Utsman memudahkan semua urusannya, menunaikan hajat itu orang sampai sempurna. Ini orang kaget, ini Sayyidina Utsman kenapa berubah? Barusan saja dia itu menolak saya, tapi sekarang dia menerima saya, bahkan menunaikan hajat saya. Kagetnya karena tadi sebelumnya kan dikasih apa tuh? Amalan. Datang ke Utsman bin Hunayf, ya Utsman, jazakallah khair, makasih. Kenapa emang? Tadi barusan saya ke rumah Sayyidina Utsman, dia memenuhi semua hajat saya. Saya mau tanya, itu amalan dapat dari mana itu? Ya. Amalan ini saya dapat dari Rasulullah. Tuh. Jadi yang ngasih siapa amalannya? Rasul. Bagaimana ceritanya? Diceritakan, dulu ada orang buta. Saya sama Rasul lagi ngobrol. Tiba-tiba orang buta itu bilang ke Rasul, ya Rasulullah, sembuhkan saya, doakan saya kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ente mau sabar atau mau saya doakan? Ya, mau sabar tuh maksudnya udah ente sabar aja sama butanya gitu. Ya Rasulullah, saya nggak punya penuntun. Kalau saya jalan nanti tercebur ke dalam sumur. Saya takut kecebur ke dalam sumur, nggak bisa bangun ke atas. Udah Rasul, doakan saya aja biar sembuh. Oh gitu, baik kata Rasul. Ente pulang ke rumah, ente wudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian pergi ke masjid, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baca nih doa yang tadi saya baca tadi tuh. Subhanallah, nggak lama kata Utsman bin Hunayf, setelah dia pulang ke rumah, nggak lama balik ke tempat saya sama Rasulullah, matanya sudah bisa melihat. Shallu ala Muhammad. Ajaran siapa itu? Ajaran Nabi Muhammad. Boleh nggak? Boleh. Orang caranya diajarkan sama Rasul, itu namanya tawasul dengan nama Rasulullah. Ya. Atawassalu ilaika wa atawajjahu bika binabiyyika nabi rahmah. Jadi kalau kita mau ngaji nih Al-Fatihah ya, bihadratin Nabi Muhammad, itu boleh-boleh saja. Karena dicontohkan sama Rasul sendiri. Gitu. Ya. Nah, ini kata ulama, itu sholat yang 2 rakaat tadi namanya sholat sunnah hajat.
Sholat sunnah. Nah, paling bagusnya hadirin, kalau pengen sholat sunnah hajat, selain kita tadi wudhu yang betul, ke masjid, kita sedekah dulu, paling bagusnya. Karena kalau orang habis sedekah, amat besar kemungkinan Allah redho dengan dia. Karena Rasul bersabda, ya as-sakhi, orang yang dermawan, qarib minallah, dekat dengan Allah. Qarib minan nas, dekat dengan manusia. Qarib minal jannah, dekat dengan surga. Itu orang yang dermawan. Nah, ketika diajarkan itu, salah seorang dari mereka berdoa. Saya singkat aja ceritanya. Ya Allah, saya punya 2 orang tua. Orang tua saya sudah sepuh, tapi seumur hidup saya belum pernah memberikan minum susu buat kedua orang tua saya di waktu malam. Kalau makan udah ngasih susu di waktu malam. Akhirnya saya azam, hari itu ya Allah, saya coba untuk mencari rezeki yang banyakan. Cuman tempat saya nyari kayu jauh. Ketika saya mencari duit sampai sore, lalu kemudian saya pulang malam, ketika saya perah susunya pas saya ingin hidangkan ke orang tua saya, ternyata di malam itu orang tua saya sudah tertidur. Lantas kemudian anak saya merengek minta makan. Anak saya merengek menangis kepada saya minta makan, tapi saya tidak bergerak. Saya tetap memegang gelas saya sampai saatnya sudah menjelang subuh. Orang tua saya baru terbangun dari tidurnya. Bayangin ya, megang gelas dari malam sampai apa tuh? Katakan pahit-pahitnya, dia ini datang jam 12 malam, megang sampai subuh lama bentar. Nggak percaya cobain dah ya, megang gelas dari jam 12 sampai apa ya? Subuh. Ya Allah, di ujungnya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau emang itu saya kerjakan karena mengharapkan ridha-Mu, fa farrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Maka sekarang ya Allah, ya Ya Allah, singkirkan kesulitan saya yang saya hadapi saat ini, yaitu dengan batu tersebut. Fanfarajat syai'an. Lalu kemudian itu batu bergeser. La yastati'unal khuruj, tapi belum bisa keluar karena bergesernya sedikit. Ya. Tadi ada kalimatnya, ya Allah kalau saya ikhlas. Nah ini dia, kuncinya di sini. Ikhlas. Ya. Lalu yang kedua, orang yang kedua doa, ya Allah saya punya anak paman saya, namanya sepupu, anak paman. Itu anak paman saya cakepnya luar biasa. Saya pengen banget untuk hidup sama dia, tapi dia menolak cinta saya. Lalu kemudian di saat suatu hari 1 tahun datang masa kekeringan. Lalu kemudian dia mendatangi saya karena butuh uang. Lalu aku pun ingin memberikannya 120 dinar. 120 dinar. 1 dinarnya zaman dulu 1 juta, 4 juta zaman sekarang. Berapa kira-kira tuh 120 dinar? Oh pokoknya ratusan juta, banyak dah pokoknya. Ya Allah, saya pengen kasih itu duit kepadanya, tapi dengan syarat dia harus berzinah dengan saya. Lalu kemudian ia menyetujui, ia ingin dizinahi oleh saya. Lalu kemudian ya Allah, ketika kami sudah berdua di kamar, lalu ia berkata kepada saya, ia katakan la uhillu laka anta fuddo al khatam illa bihaqqih, yang artinya tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya tidak boleh melepas keperawanan saya kecuali dengan cara yang benar. Ya. Lalu kemudian fataharrajtu minal wuku' 'alaiha, ketika mendengar kalimat tersebut aku pun langsung tercengang dan kaget. Aku pun meninggalkan dia padahal aku sangat cinta kepada dia, dan aku memberikan uang dinar tadi yang sudah aku janjikan tanpa harus berzinah sama sekali. Ya Allah, jikalau itu amalan ikhlas karena Engkau ya Allah, maka singkirkanlah batu ini. Nah, doa yang kedua, tersingkirlah. Kenapa bisa tersingkir? Karena ikhlas. Ini kan kalau bahasa katanya, kejadian ini nggak ada yang rekam. Ya. Kita bisa meninggalkan perempuan, bisa kagak ngelihat perempuan kalau nggak ada, kalau
ada yang lihat hadirin. Ya, kita jalan naik motor nih, ya. Terus ada perempuan, kita mau nengokin ke dia, mau lihat ke dia, ada teman kita kan gak enak. Tapi ini masya Allah, ya. Karena umumnya laki-laki kalau udah dalam kondisi kayak begini, jatuh nggak maksiat? Jatuh. Ya, sekuat-kuatnya laki-laki, jarang sekali orang yang sanggup menahan dari zina kalau kondisinya sudah seperti ini. Ya, bahkan sadar-sadarnya entar kalau udah selesai zina. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai anak keturunan kita ya berlaku seperti ini. Akhirnya terbuka tuh subhanallah. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang paling parah nih. Yang ketiga, ya Allah, saya pernah ya Allah mempekerjakan beberapa karyawan, lantas saya kasih gaji mereka semua. Namun ada satu orang ya Allah yang saya belum gaji, tapi udah pergi. Lalu uang tersebut ya Allah saya belikan hewan-hewan, saya puterkan, saya jadikan itu sebuah peternakan. Akhirnya lahir, jadi besar. Lalu kemudian ketika itu peternakannya sudah besar, datang tuh karyawan saya yang dulu gajinya belum diambil. Ditanya, wahai Tuhan, dulu gaji saya yang belum saya ambil kemana ya? Kata itu yang punya peternakan ini semua onta, kambing, sapi, ini semua adalah saya puterin dari gaji engkau. Ini semua punya engkau. Ini yang unik luar biasa, ya. Kata ini, ya. Ya Abdullah, la tastahziwi. Ente jangan bercanda mana. Masa segini-gininya punya aneh semua? Kan aneh cuman minta gaji doang. Apa kata ini orang? Fakultu anni la astahzi'u bik. Aku tidak bercanda dengan engkau. Lalu kemudian nih orang benar-benar diambil semua kambingnya, diambil semua ontaknya, diambil semua sapinya, dan tidak menyisakan sedikit pun sama sekali. Kali barang begini nih Pak Haji, ini seontak 20 saya taruh sini aja dah buat antum hadiah, udah ngasih ini banyak banget. Ya, kira-kira kalau kita begitu kesel gak tuh hadiah itu? Semua diambil ya Allah tuh. Ya, kagak ada pikirannya ya. Makanya enaknya orang Betawi itu masih ada ya, kayak begini-gini. Kita nih ngasih tetangga kita kasih kolak hadirin ya. Pulang piringnya keisi lagi nggak? Keisi, orang Betawi itu. Tapi ada nggak pernah kita ngasih tetangga kita kasih makanan, pulang-pulang piring kosong? Ada nggak? Kalau kata kita nggak ada pikirannya. Tapi masih syukur Bu, piringnya masih balik. Ada yang piringnya kita kasih, piringnya kagak dibalik. Tolong ini bikin tutorial, kasih tahu tetangga kita, Bu, kalau tetangga ngasih piring, ngasih makanan, itu yang dibagi makanannya bukan piringnya gitu. Ini piringnya nggak balik hadirin tuh. Ya mungkin karena nggak diajarin orang tuanya. Tapi kan masya Allah kita nih, saya termasuk saya pribadi, saya ngelihat emak saya kalau dibagi makanan, bingung tuh, apaan nyari itu. Nah sambil balikin apa tuh? Piring. Itu pun kalau nggak ada, nanti piringnya dibalikin. Nah berarti kan kalau ada orang ampe piringnya nggak dibalikin, nah ini kayak tadi nih, muanya, termasuk tambang-tambangnya kali ini nggak dibalikin, semua udah dibawa tuh. Ya Allah, didoa, ya Allah, kalau seandainya saya ngerjain itu semua mencari ridha Engkau, fakhruj anna ma nahnu fihi, maka berikan keselamatan buat kami semua. Ketika itu terbukalah batu tersebut secara sempurna tuh ya. Jadi pelajarannya banyak dari sini. Di antara yang pertama, jangan pernah kita putus asa. Ya, ini kan kalau bahasanya ini kita yang ngalamin nih hadirin nih. Ya. Udah panik hadirin. Ya. Orang kalau dalam kondisi panik, jangankan bisa keluar, mikir aja kagak bener hadirin. Makanya saya yakin ini orang-orang soleh, ini tiga-tiganya orang soleh, orang yang dawam zikir. Kenapa orang yang dawam zikir? Karena ketika mereka lagi panik, batu jatuh, nutupin pintu keluar, mereka masih ingat sami Allah. Biasanya si orang normal, kalau ketutupan batu begitu, diapain tuh batunya? Didorong lah,
ditendang lah, dipukul lah, dia nggak ingat sama Allah. Jangan jauh-jauh kita naik motor kita bocor, yang kita ingat silai bukan Allah. Betul ya? Motor bocor ya, silai mana? Masih jauh lagi. Itu belum minta tolong sama Allah, hadirin. Kita udah minta tolong sama siapa? Silai. Padahal yang bikin bocor silai-silai juga. Kan bukan silai mari, bukan jauh jonggol ya. Kalau sini mah tukang tambal ban insya Allah amanah. Enggak pernah naruh paku, cuman mur doang yang tajam kali ini. Ini hadirin, sebenarnya Allah ketika ngasih kita musibah itu Allah pengen denger suara kita manggil ya Allah. Itu doang. Sebagaimana Nabi Musa ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun, sampailah mereka lari sampai di depan persis laut apa? Laut Merah. Disitulah kita bisa melihat bagaimana cara Allah untuk membuat hambanya butuh kepadanya. Ya. Nabi Musa nggak punya jalan lain, mau nyebrang nggak bisa, perahu nggak ada, lewat jalan samping nggak bisa, mundur kena musuh. Kemana Nabi Musa? Allah tuh ya. Jadi hadirin, kalau kita berikhtiar sudah maksimal dan tidak ada jalan keluar, buntu, udah saatnya kita serahkan kepada Allah. Jangan dipaksain. Ya. Jangan dipaksa. Udah ke Allah. Kalau istilah kata orang sekarang pengen punya anak, ngurut sono, ngurut sini, ke orang pinter sono, ke orang pinter sini, ke kiai udah, ke habib udah, yang setengah dukun udah, semua tuh dicobain sama dia. Sampai bayi tabung udah, bayi galon semua dicobain sama dia tuh. Udah cukup, udah jangan banyak-banyak minta sama Allah. Ya. Apakah mesti orang nikah punya anak? Contoh Rasulullah ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah punya anak 7. Menikah dengan yang Sayyidah Aisyah istri kecintaannya punya anak gak? Enggak. Itu pelajaran. Rasul juga sabar, Pak. Ya. Jadi ada orang punya anak, nikah sama bini pertama, punya anak cerai, nikah sama bini yang kedua, nggak punya anak, sabar. Rasul begitu sama. Ya. Apakah kalau kita nggak punya anak kita nggak bisa berbuat baik? Enggak. Anak orang bisa kita sekolahin. Ya. Emang kalau kita misalnya, aneh kalau nggak punya anak nyekolahin siapa? Nah. Cari anak yatim tuh, yang emang bapaknya udah kagak ada, yang masih kecil, masih MI, masih SD, hidupin, kasih jajan tiap hari, tiap minggu, nggak apa-apa itu. Kalau emang boleh sama bini kita, kawinin ibunya lagi, masya Allah itu luar biasa. Kalau boleh, kalau nggak boleh, ya diam-diam ya, diam-diam. Jangan hadirin tuh ya, jangan ya. Tuh. Jadi kembali lagi ke tadi. Pelajaran tadi, kalau kita udah buntu, udah Allah udah selesai. Yang saya pernah ceritakan dulu ya, ada salah seorang santri kita, santri pertama di markas, Allah yarham, sudah meninggal dipanggil Allah ketika Covid. Itu santri pertama tuh, orangnya udah umur 40-an, mau 50. Dicerita, Ustadz, dulu saya punya istri, ini istri saya udah luar biasa Ustadz, dipasang spiralnya masuk punggung sini. Spiral ditaruh di rahim, masuk apa tuh? Punggung. Ya. Dan luar biasa, saya udah berobat Ustadz, saya orangnya logis, saya orangnya real, yang namanya sakit bawa ke dokter, bukan sekedar minta doa-doa, bukan, kata dia begitu. Saya datang ke dokter sini, habis duit saya, motor saya jual, laptop saya jual, HP saya jual, sampai terakhir tinggal kasur yang saya jual. Kasur Pak, bayangin, orang kalau udah jual kasur berarti udah apa tuh? Udah habis-habisan itu semua. Lalu kemudian saya makan di tempat makan, saya nangis Pak. Saya nangis Ustadz, saya keluar air mata. Lantas kemudian nggak lama ada ketika nangis saya baru mengeluarkan kalimat begini Ustadz, katanya, ya Allah, saya nyerah ya Allah, saya nyerah, saya nggak kuat ya Allah. Itu kalimat yang spesial kata dia, kalimat sakti, ya Allah, saya nyerah, saya nggak kuat. Akhirnya nggak lama ngomong begitu, ada tetangganya lewat naik motor. Tetangganya kerja di rumah sakit, dokter. Pak, kenapa nangis? Ini begini Pak dokter, saya punya istri sakit begini gini. Udah ke dokter sana, udah habis-habisan duit saya udah nggak kuat lagi ya dokter. Saya nggak ngerti dah bagaimana caranya. Akhir dokternya bilang gini, Pak, Bapak silahkan ke rumah sakit ini, telepon sekarang, bilang nama saya, masukin ke sana.
Malam itu juga dibawa bininya, diajak rumah sakit ke sana, ditelepon besok katanya mau ada jadwal operasi. Subhanallah, begitu besok pagi operasi itu bininya sembuh. Padahal udah 4 bulan abis-abisan kagak sembuh-sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena udah mengeluarkan kalimat sakti. Ya Allah, saya nyerah ya Allah, saya pasrah ya Allah. Udah tuh. Ya hadirin. Jadi kalau kita udah nggak sanggup ngerjain sesuatu, jangan sombong. Udah ngaku aja ya Allah saya nggak kuat. Ya. Kita harus sadar diri bahwasanya kita hanyalah hamba. Ya. Maka semakin kita merasa kuat, wah makin dihajar sama Allah. Kayak maling. Maling ya, kalau dipukulin masih nggak bilang ampun gitu, digebukin lagi. Kuat, digebukin lagi. Kuat, digebukin lagi. Sampai kamu berhenti pas bilang ampun, udah selesai itu ya. Nah, sekarang mungkin para hadirin kita semua saya yakin punya banyak masalah. Betul? Nggak ada orang di dunia ini yang baik-baik saja. Apalagi orang yang punya istri, punya anak, punya keluarga, udah pasti banyak masalah. Hati hidup sendirian, nggak punya istri, masalah. Ya. Nggak punya anak juga masalah. Nggak ada orang hidup kecuali punya masalah. Ya. Makanya jangan salahkan masalah, tapi selesaikan masalah dengan cara yang tidak salah, agar masalah tidak akan menjadi masalah kalau diselesaikan dengan cara yang tidak salah. Nah, bagaimana caranya tadi itu? Udah serahin namanya Allah, udah. Ya Allah, saya serahin masalah saya sama Engkau ya Allah. Tuh, bini galak banget, nggak kayak singa di rumah gitu. Ya Allah, bini saya galak banget ya Allah, lembutin apa ya Allah hatinya tuh. Soalnya percuma lapor ustadz, ya. Karena ustadz kagak bisa ngatur hati istri kita. Betul? Dibilangin ustadz udah, dinasehatin udah, dijapri ustadz udah, kagak berubah juga tuh bini, masih gacor juga di rumah. Tinggal kita lapor sama Allah. Tuh. Punya suami cuek banget sama istri, kagak peduli, kagak perhatian sama istri. Nggak usah lapor sama ustadz, nggak usah. Lapor sama yang punya hati. Ya Allah, semoga suami saya jadi suami yang perhatian, suaminya yang penyayang. Saban pulang ditanyain udah makan belum. Tuh. Ya Allah, mudah-mudahan laki saya jadi baik. Tiap bulan ditawarin ke toko emas ya Allah. Doa minta sama siapa tuh? Sama Allah ya. Jangan lapor sama ustadz. Kenapa? Ustadz juga sama masalahnya. Ada orang gitu misalnya gitu, Ustadz ya Allah doain istri saya Ustadz, biar jangan jadi istri yang galak tiap hari ngomel mulu. Ustadznya ketawa. Kok Ustadz ketawa? Bini aneh gitu juga. Jadi jangan kita minta tolong yang punya masalah, udah minta tolong sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala niat baik kita, hajat kita kabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pulang mendapatkan keberkahan, yang ampun dosa-dosa kita. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.